Saudara, pemerintah melakukan vaksinasi kepada masyarakat karena menginginkan masyarakatnya sehat, bukan ingin meracuni masyarakatnya. Bila ingin membuat masyarakatnya susah, tinggal matikan lampu PLN, 2 hari saja masyarakatnya akan kesusahan. Terang Bupati Kailues Haji Muhammad Amru pada Jumat 10 September 2021 saat memantau jalannya vaksinasi di Desa Tampeng Musara dan Kuta Ujung, Kecamatan Kuta Panjang. Pemantauan berlangsung bersama Porkopimda Kailues dan didampingi Muspika Kecamatan Kuta Panjang. Usai pemantauan dilanjutkan dengan sholat Jumat bersama di Masjid Desa Kuta Ujung. Amru mengatakan partisipasi masyarakat dalam mengikuti vaksinasi mengalami peningkatan hingga menaikkan angka-angka jumlah vaksin di Kailues. Pelaksanaan vaksin di Kailues secara umum sudah mencapai 40%. Diharapkan tahun ini bisa terus mengalami peningkatan hingga pelaksanaan vaksin di Kailues bisa segera tuntas. Amru mengatakan selama ini kita berdoa agar orang pandai diturunkan untuk mengatasi penyakit corona. Sekarang vaksin sudah ada. Datang pula yang memprovokasi bahwa vaksin adalah racun yang dapat membunuh masyarakat. Hampir setiap saat provokasi tersebut masuk dalam medsos. Itu Bang Aceh yang lebih itu. Sama untuk vaksin ini kan di awal-awal corona kita sama-sama berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang pintar menemukan vaksin, menemukan obat supaya penyakit ini tidak menyerang masyarakat. Doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi dari doa kita itu vaksin sudah ada. Tinggal ada orang tukang adu domba ini. Dikatakanlah vaksin itu akan membunuh masyarakat, dikatakan vaksin itu racun. Kalau pemerintah mau meracuni, kenapa harus melalui vaksin? Saya kira listrik aja saya suruh matikan 2 hari 2 malam sudah kesusahan semua. Tapi ini kita lakukan vaksin karena kita ingin masyarakat kita sehat, ingin masyarakat kita ini tetap bisa berusaha kembali seperti sedia kala. Itu makanya kita tetapkan. Vaksin itu mahal. Ini masih gratis, tak ada yang jual mahal karena takut diadu domba orang. Nanti sudah beli pun karena takut dengan penyakit akan kita lakukan. Ini vaksin tidak bedanya seperti zaman dulu ketika terjadi wabah penyakit cacar. Itu waktu itu semua antusias untuk dicacar. Kenapa waktu itu berjalan mulus, tidak harus dipaksa-paksa, tidak harus Kapolres, tidak harus Kajari yang turun tangan, tidak harus ketua pengadilan ikut ke lapangan. Kenapa? Waktu itu tidak ada handphone yang bisa mengadu domba, tidak ada Facebook, tidak ada WA yang mengadu domba kita. Jadi lancar semuanya. Kalau waktu itu tidak ada vaksin cacar, barangkali kita sudah riru semua nih kalaupun selamat. Tapi hari ini, dengan vaksin yang itu semua anak-anak kita sehat. Ini kembali data penyakit. Ada vaksin yang namanya vaksin untuk penyembuhan corona nih. Kenapa kita tidak lakukan? Kenapa kita ragu-ragu? Jadi harapan saya melalui kesempatan ini untuk tidak ragu-ragu. Dari segi halal itu sudah dites, sudah diuji, ulama-ulama besar juga sudah divaksin. Ini ketua MPU nih, yang di samping kita itu sudah divaksin. Dari segi kesehatan sudah uji klinik. Kalau ada katanya yang divaksin terus meninggal, bagi saya duluan meninggal karena di Kailues ini saya pertama divaksin. Itu saya harap sekali lagi, mari sama-sama jangan ragu-ragu. Karena dengan vaksin inilah kita yakini bisa membebaskan kita dari penyakit corona dan akan membawa kita hidup normal seperti yang kita alami di masa-masa yang lalu. Itu. Camat Kuta Panjang Muhammad Isnan Amin menyebutkan berkat kerja keras Muspika Kuta Panjang, animo masyarakat untuk bervaksin mengalami peningkatan. Hampir setiap kampung sudah mencapai 40%. Kendala sebagian masyarakat masih termakan isu bahaya vaksin. Muspika akan terus mendorong masyarakat untuk bervaksin. Realisasi vaksin di Kecamatan Kuta Panjang sudah mulai. Alhamdulillah untuk realisasi pelaksanaan vaksinasi yang sekarang kita gadang sama Muspika, bagaimana kita masuk ke kampung-kampung, kurang lebih kalau presentasikan keseluruhan
sudah di atas 40%. Untuk capaian tertinggi di Kecamatan Kuta Panjang masih Desa Cike sekitar 56%, namun juga hal tersebut karena di desa-desa lain seperti contohnya hari ini kita laksanakan di Tujung, masih banyak data-data ASN yang belum terekap oleh kepala dusunnya dan belum diserahkan kepada masing-masing pengulu, sehingga besar kemungkinan data masih bersifat tentatif. Dari Kecamatan Kuta Panjang, Zudi mengatakan.